Kalau aktivitas Anda itu tidak Anda hentikan, saya akan polisikan Anda. Itu tegas saya sampaikan. Jadi harapan saya dengan acara hari ini, dapat sehari bisa dapat 1,5 juta, 2 juta sendiri ini loh. Kaget juga ya mendengar dia sama Alfanta itu. Saya melihat foto-foto saya diedit itu, saya sangat kecewa sekali sama anak saya. Tapi walaupun bagaimanapun dia tetap anak saya. Saya tetap akan maafin dia. Kayak ini tau, yang gambar yang dibikin animasi. Yo, Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang perut buncit. Dut tapi mangkok in here. Always in here. Katanya perut Mamang gemoy. Iya, bulet nih, parah. Susunya cocok, makan mulu. Nih. Oh iya, Nyonya juga kemarin ada yang bilang Nyonya ngisi ya, terus padahal kan emang Nyonya kan belum berak 3 hari, baru tadi nih berak kan. Belum berak 3 hari. Terus kita berdua udah berapa bulan gak olahraga. Iya, jadi kan aku baru mulai olahraga Mamang belum gitu. Mungkin karena selama ini kita kan di depan, jadi nggak terlalu Nggak kelihatan. Ini jauh. Pas mundur, kenapa perut saya muat gitu. Langsung remind dulu deh. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. One Piece. Yo. Ya. Kita today akan, aku nggak habis pikir sumpah. Masih ingat dengan ibu-ibu atau nenek-nenek yang live mandi gitu kan? Iya. Iya. Yang ada tolak anginnya itu. Iya, kan anaknya kan ditawarin kerja sama Bang John. Banyak yang ngecam, banyak yang mengkecam, apa namanya? Parah lo gitu, memparah lo gitu kan? Yes. Tapi kok bisa atau apa ya? Berani gitu tampil di TV, diundang Nyo di TV tadi pagi Nyo. Wow. Aku juga bingung tujuannya apa gitu ya. Kok TV kok ngundang kayak gini. Tapi gak tahu ya, siapa tahu untuk klarifikasi. Ya. Masalah ini kemauan siapa. Karena anaknya kan gak mau gitu kan. Ya. Bahkan katanya anaknya itu waktu ditawarin kerja sama Bang John ditolak tuh, maunya 200 juta. Nah sama TV dipertemukan langsung sama Bang John. Gimana reaksinya? Dan juga ada sedikit update dari Mamah Norma Risma yang di video sih aku sekilas ngeliat kayak dia ketar-ketir gitu. Oh iya? Iya, begitu wartawan nanya gimana, Bu, Norma sudah ngait apa istilahnya menggait Bang Hotman gitu untuk jadi pengacaranya gitu. Yeah. Karena sepertinya akan dilaporkan balik gitu. Ibunya kayak ya udah tidak usah dibesar-besarkan. Mungkin kayak ngobrol-ngobrol ngerayu ke arah damai gitulah. Tapi kenapa mau jadi saksi, Ibu? Kenapa mau jadi saksi, Ibu? Dan juga ada yang lainnya lagi, pokoknya mah dari supplier kita, The Brother of the sodanya yang kering. Soda kering. Yo, kita langsung meluncur dulu Nyo. Cus. Nih, mungkin yang satu people yang lupa. Mungkin buat satu people lupa yang mana sih nih yang di sama Bang John. Ceki Pepli. Lay. Saya camkan lagi teman-teman ya, saya tidak butuh viral pokoknya ya, saya hanya butuh. halo, assalamualaikum Mas. Nah, Sorry ya, saya izin stage videonya karena banyak banget yang nge-tag saya, yang komen, bahkan nge-tag di Instagram saya juga untuk saya menanggapi aktivitas Mas ini di TikTok. Yaitu saya dengar juga Mas gak butuh viral, hanya butuh duit untuk senang-senang Anda. Menurut saya cara Anda juga salah itu Mas ya. Kalau itu ibu kandung Anda, coba Anda berpikir lagi. Itu Anda nyiksa orang. Ini kita highlight sejenak, kita langsung meluncur ke komentar Bang John saat dipertemukan langsung gitu. Yes. Dengan anak itu ya di Trans TV ya, pagi-pagi ambiar. Meluncur. Play. Ini Nyo. Reaksi John LBF atau Bang John yang marah saat mendengar penolakan pekerjaan dari Sultan. Namanya Sultan, gila. Sultan. Tapi kita akan bongkar fakta-faktanya ya. Tapi sebelumnya kita akan cek-cek people. Play. Mas John LBF ya? Iya silakan. Luar biasa loh, ini orang hebat. Oke, Mas John LBF, pertama kali ketika menyaksikan tayangan ya konten dari Sultan Ahyar sendiri, apa dalam pikiran seorang John LBF? Marah, sangat marah, sangat kecewa, ya sangat melukai hati saya karena saya ini bisa dibilang kalau yang namanya berhubungan sama ibu, sama orang tua, saya itu
benar-benar udah apa ya? Orang tua itu khususnya ibu itu harus dimuliakan ya, ditinggikan derajatnya, bukan dieksploitasi dengan cara yang saya bilang tidak beradab. Jadi kalau ditanya respon saya apa? Sangat marah. Saya dan kami pun begitu di sini, begitu kami mengetahui konten ini begitu tersentuh hati kami sebenarnya. Tapi ketika akhirnya Nenek Raimin menjelaskan bahwa ini adalah keinginan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang, di mana ini uangnya menurut beliau uang yang nominal yang tidak kecil untuk beliau dapatkan, dan jawaban dari Sultan Ahyar untuk membantu warga sekitar. Tanggapan dari John LBF. Jadi yang pertama untuk nenek, saya sih sangat yakin ya bahwa nenek sendiri pun juga pasti di awalnya pun juga dibujukin. Stop sampai sini. Beda orang ya kayaknya ya. Bukan beda orang. Kok Apa? aku mencium aroma-aroma briefingan dari cucunya atau siapanya itu anaknya, aku nggak ngerti. Karena gini, nenek-nenek mana ngerti. Bener kata Bang John LBF ini kayaknya dibujukin ya. Mana ngerti sih live tektok. Ya. Istilahnya mana ngerti teknologi, hanya sebagian kecil doang nenek-nenek yang ngerti teknologi gitu kan. Terus berdalih buat bantu warga sekitar. Lanjut lagi deh. Lanjut. Karena menurut saya untuk seorang nenek ini, dia bisa tahu bagaimana dengan live dapat uang dan lain-lain, ini kan pasti ada pemicunya di awal. Dan saya yakin abang ini yang menjelaskan, nanti jadi betul kalau tadi nenek itu menyampaikan dengan sukarela, bahkan senang hati ya. Tapi kan ada faktor pemicunya di awal, pastinya. Maaf saya jawab. Silakan klarifikasi. Itu tadi Mas John kan bilang dipaksa sama saya. Bukan seperti itu sebenarnya. Awalnya kan ini teman-teman saya yang live. Nanti kalau dapat 1 juta itu dapat 500. Teman saya yang cerita ke warga warga setempat. Akhirnya tahu caranya. Diceritain caranya kayak gini-gini. Datanglah nenek mau coba pertama, dapatlah simpati gitu, dapat ini sedikit, udah saya kasih tahu, Nek kalau nenek terjun sini 1 jam paling lama ya, soalnya kan nenek kan udah lanjut usia gitu, saya bilang, saya enggak berani soalnya juga, tapi kalau memang nenek mau coba, boleh Nek gitu. Akhirnya saya ini praktekin, setelah itu nenek itu banyak yang nonton itu sampai viral. Enggak gini, saya sudah lihat ya konten-konten Anda. Ini nggak cuma nenek ini, ada seorang kakek-kakek juga. Kakek-kakek. Ya, ada kakek-kakek, ada, dan rata-rata itu orang-orang dewasa, orang-orang tua semua gitu loh Mas. Nah, saya sih melihatnya seperti ini ya. Everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Makanya di konten saya yang pertama, jadi Mas, kamu bisa lihat postingan kamu dan lain-lain. Itu semua orang waktu live itu nge-tag saya terus semuanya. Karena memang netizen saya tahu bahwa saya ini orang yang sangat memuliakan ibu saya. Ya, jadi ketika orang banyak nyolek saya terus, saya harus bertindak. Nah, akan tetapi tindakan saya ini kan karena saya pengusaha, saya punya banyak perusahaan. Jadi saya coba kasih solusi jangka panjang. Ya, kamu kerja deh di tempat saya. Kalau kamu di luar pulau, segala akomodasi saya tanggung. Sampai di Jakarta, saya siapin tempat tinggal, kamu bekerja di perusahaan saya. Misalkan untuk start awal, misalkan di level office boy saya gaji 5 juta. Kamu saya kasih 6 juta nggak ada masalah. Konten Mas, mungkin Mas nggak ada masalah. Saya bisa arahkan. Saya punya mau bangun perusahaan John Tenman juga. Ada tawaran dari seorang John LBF. Iya, cuman sebentar saya tanggapi sedikit. Yang saya sesalkan adalah ini bukannya kamu respon dengan baik penawaran saya, malah kamu bikin stage video lagi yang seolah-olah Anda meras saya. Saya pertegas ke Mas hari ini, kalau aktivitas Anda itu tidak Anda hentikan, saya akan polisikan Anda. Itu tegas saya sampaikan. Jadi harapan saya dengan acara hari ini, thank you buat pagi-pagi, karena memang saya lagi pengen banget bicara langsung sama beliau ini. Saya yakin beliau ini juga pasti tidak menginginkan melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu dari hati kecil beliau. Makanya saya coba bantu support apa yang bisa saya bantu, ya kan, melalui mempekerjakanlah atau apalah, tapi tidak dengan cara yang brutal, dengan barbar kamu minta duit 200 juta ke saya. Itu tadi sudah dijawab juga sama Sultan Ahyar bahwa 200 juta ini akan dia bagikan kepada warga setempat karena memang tujuan dia di awal adalah untuk membantu warga setempat. Tapi pertanyaan saya untuk Sultan. Mau nggak mau berhenti. Mau nggak mau berhenti. Wong gue udah mention ya, kalau lu nggak berhenti lu akan gue polisiin gitu. Kecuali dia bandel. Walaupun aku nggak ngerti hukum apa enggak.
si masnya gitu kan dipolisikan, mungkin akan dicari masalah sudut pandang ITE gitu kan, karena kalaupun mau melapor tuh yang benar-benar lapor tuh harus si neneknya gitu yang Iya, melapor masnya gitu iya, kan. iya, iya. Sedangkan balik lagi, entah aku bener curiga setuju sama Bang John gitu kan, untuk kayak kalau aku punya otak ya, Iya. aku akan ngapain begitu-begitu udah dingin gitu. Walaupun untuk warga ya oke, tapi kan the point is sebelum nyelamatin orang lu selamatin diri lu sendiri gitu Iya. loh. Hmm, Gitu. Seberapa besar sih, berapa persen tuh untuk warga sih? iya. Boleh diwawancarai warganya bener nggak gitu Iya. bantuannya gitu loh ya Mm-mm. gitu. Sekarang kita ke rollback. Masalah yang katanya udah dijelasin soal 200 juta tadi. Penasaran nggak tuh? Luncur. Cus, Ninyo, Iya. penjelasan Sultan menolak tawaran pekerjaan dan meminta uang 200 juta. Ceki people. play. Dan tadi juga sempat dibahas bahwa ada seorang konten kreator lainnya yang sempat memberikan kesempatan kepada seorang Sultan Ahyar untuk menghentikan aktivitasnya di media sosial tersebut. Tapi Sultan Ahyar meminta jika ingin dia menghentikan aktivitas di media sosial tersebut, ia meminta uang senilai 200 juta rupiah. Alasannya kenapa? Kan padahal kan Mas sudah dapat tawaran kerjaan kan? Iya. Kenapa minta 200 juta malah? Alasannya sih simpel sih. Ini tujuannya untuk membantu masyarakat. Misalnya saya ditransfer 200 juta, itu tujuannya nanti saya bagi-bagi ke masyarakat atau keluarga saya yang di sana yang ikut live, supaya utang atau apa hapus dari sana gitu, dari desa kami gitu. Oke. Supaya enggak ini. Seandainya ada yang mentransfer atau memberikan uang 200 juta, betul-betul akan menghentikan semua ini? Betul, kita langsung rubah konten khusus untuk anak muda. Kalau ada yang kayak nenek saya yang mau ikut, masa enggak dipaksa, yang penting dia mau nenek mau ikut masuk, kita enggak akan ikutin live. Saya kasih uang 200.000 balik, Bu. Oke, Gitu. artinya kamu akan tetap melakukan aktivitas di media sosial yang bisa menghasilkan. Menghasilkan khusus untuk yang muda, langsung berubah ini. Oke, kenapa kamu dan juga anak muda di sana tidak bekerja saja? Banyak yang mau kerja tapi sulit untuk dapat pekerjaan. Ini kan sudah mendapatkan tawaran pekerjaan. Kalau saya sih senang buat konten, emang udah Ntar aku suka banget sama Mami DP. Aku baru nyeletuk itu ya. Itu dia dapat pekerjaan. Udah di Emang dasarnya males yo. Iya, sama tadi kan dia bilang berarti kalau udah ditransfer 200 juta berarti akan dihentikan dong kegiatan ini. Iya, tapi nanti akan dirubah. Aku pikir bakal dirubah cara Tetap dirubah live-nya. jadi anak muda aja. Iya, cuman dirubah. Ya apa bedanya kalau kayak gitu? tetap ngemis gitu. online. Iya. Wah. Brok. udah hobinya saya buat konten di TikTok, sudah 1 tahun lebih soalnya. Kan berarti kalau sudah bisa bikin konten berarti nggak harus hanya di aplikasi TikTok saja kan? Di aplikasi yang lain juga bisa kan? Iya, di aplikasi lain juga pernah, tapi yang ada hasilnya sih di TikTok yang lebih. Oke, Bukan yang lebih, yang instan. Lu nggak sabar gitu. Males. Aduh, kayak sebel banget yang kayak gini ngaku konten kreator. Iya, tapi nggak ada kreativitas. Anjing sebel banget. Nggak ada riset, nggak ada development gitu. Blok. Males aku ngelanjutinnya anjir. Mending kita ke next aja. Next. Ninyo. Iya. Jadi ternyata Sultan pernah dipanggil sama Polres untuk stop live-nya kali ya. Mungkin Ya, ada keresahan, laporan gitu. Tapi dia tetap ngelanjutan mandi lumpur gitu kan. Dengan alasan kalau nggak live saya dapat uang dari mana? Ya Kerja dong. live pun lu bisa apa, main Mobile Legend ke live apa ke yang mainan-mainan. Iya. Wah, bagus sekali mobilnya kawan. Banyak motor kawan gitu mainan. Banyak kalau lu ngaku konten kreator mah anjir. Dari mana uangnya? Dari mana? Ceki people. Play. tapi Mau setelah nggak mau, akhirnya soalnya keluarga. dari pihak kepolisian datang memberikan himbauan, arahan, apakah Iya. sekarang masih melakukan live tersebut? Masih ada yang nge-live kan, akun saya itu masih nge-live. Sampai Soalnya- sekarang masih live? Masih live, soalnya ada yang muda, ada yang ini. Soalnya di sana juga kemarin kayak adalah kasihan sama yang diinterogasi kan. Kalau ngelarang saya dapat uang dari mana gitu. Sedangkan kalau nenek, maaf, nenek udah suami nenek kan udah meninggal. Iya. Nenek.
terus nggak ada yang cariin uang. Betul, terus betul. Saya paham. Kalau tidak melakukan ini, saya dapat uang dari mana? Sama halnya seperti barangkali pengemis di jalanan. Kalau saya tidak melakukan hal ini, saya akan mendapat uang dari mana? Ya. Kemudian ketika dilabeli mengemis online, ini yang kami takutkan bahwa tentu saja di dalam Undang-Undang KUHP pasal 504 di mana bisa mendapatkan pidana selama 6 minggu bahkan sampai 3 bulan untuk pasal 505 KUHP jika dilakukan lebih dari Keren, 3 orang di atas umur 17 tahun. Itu yang tentu Sudah saja paham tentang itu? itu yang menjadi soalnya ketakutan beberapa orang yang Iya, menyaksikan. patokan saya kan pas saya live itu tidak ada pelanggaran dari tag-tag juga. Saya udah baca dari panduan komunitas awal sampai A sampai Z gitu. Terus ini hanya sekedar challenge juga tidak memaksa. Terus live-nya cuma 1-2 jam maksimal itu untuk satu orang. Kalau ada yang ngantri di belakang silakan masuk, kalau anda mau ya ini Dilakukan secara sukarela iya, oleh sukarela. mereka yang datang ke situ. Saya hanya membantu gitu. Saya bilang kalau mau ya silakan, kalau enggak, kalau ada ini dari pihak keluarga yang larang, malah saya ini enggak usah gitu Oke. sampai dipaksa lagi Oke, gitu. bahwa kamu juga dalam posisi terjepit sulit untuk Allah. tentu Iya. saja meminta Mas. permintaan mereka ketika mereka memaksa ya. Sebenarnya Kedengeran nggak cerita tukang mami DP? Ya Allah mas. Oke, kita mau kasih lihat dulu buat Sultan Ahyar dan juga Sobat Ambiar. Ini juga ada konten kreator yang mengomentari live kamu di platform tersebut. Tanggapan kamu? tanggapan saya sih ini, soalnya kan tujuan saya membantu warga keluarga saya. Soalnya di dosen itu keluarga jauh semua sih. Kalau di satu rumah itu ndak ada keluarga sama sekali yang ikut live gitu. Kayak ibu, nenek udah meninggal, ibu saya sama bapak udah cerai, pisah jauh gitu. Sampai bapak udah ndak ke rumah, ibu juga di rumah nenek gitu. Terus saya juga ndak ada yang support, ibaratnya ndak ada yang kasih apa-apa ke saya. Kalau lagi susah juga ndak ada yang datang gitu. Makanya saya terjun di TikTok, di aplikasi aja untuk ini, untuk buat konten. Mulanya saya buat banyak konten itu dari kupas telur, tapi tidak memuahkan hasil, dapat enggak ada sama sekali, cuma buang-buang modal doang. Terus satu mawar satu kali tempil ini pukul Tampar. pipi. Karena poinnya dia fokus on duit. Iya, pengen yang cari yang dia nggak capek dan Iya, maksudnya dapet tujuan itu. kayak dia nggak sabar gitu. Dan dia live-nya gitu ya, challenge-nya langsung nodong minta duit gitu. Live-nya tuh bukan lu nge-create something gitu kan, ngebangun pelan-pelan gitu. Ngeles mulu. Sama ini deh, dia kan bilang tadi, ya soalnya kalau begitu saya kesusahan pun nggak ada yang bantu. Kan masnya masih muda, kayak ini aku maaf ya, jadi kuli pun tuh bisa gitu loh, dapat duit bisa, seenggaknya buat makan atau buat biaya Males. hidup dia gitu, Dia itu males. bisa sebenarnya. Apalagi udah ada Bang John kan yang nawarin. Iya. Kayak lu ngerantau ke tempat Bang John setahun gitu, ngumpulin modal, balik lu buka usaha gitu. Nah, baru udah memperkerjakan keluarga-keluarga lu, teman-teman lu di situ Iya. gitu. Ini males, intinya mah males nyo. Males, pengen yang instan gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, itu Gitu. pernah kamu lakukan juga? Pernah semua itu, Ya semua konten udah saya pernah coba, tapi tidak mendapat. Yang paling menghasilkan Iya, adalah konten Tidak ini. mendapatkan perhatian dari masyarakat. Iya, dari masyarakat. Oke. Setelah itu saya coba Mending live nyolek untuk- artis, Mas. Iya. Nyolek artis, Pengen wah sih. lumayan nih. Gue bisa dapat Oke. gift viewer, Iya. follower. Maka dari itu karena kamu berpikir inilah konten yang paling menghasilkan, kamu teruskan ya. Iya, Ini kita saya mau kasih lihat balasan dari seorang Sultan Ahyar atas tanggapan dari konten kreator yang barusan kita saksikan bersama-sama. Malah meminta 200 juta, maka kamu akan menghentikan segala kegiatan live tersebut. Nanti yang diminta 200 juta. Polisi aja nggak mempan, tapi semoga aja tadi udah ada ultimatum dari Bang John. Iya. Dia berhenti. Sekarang kita lanjut lagi nyo, pusing aku. Lanjut. Nyo. Iya. Kemarin kan kepikiran nih RT RW setempatnya bagaimana gitu kan, kok tidak menanggapi. Iya. Nah, ini ada keterangan dari Brother of Sultan yang ngemis online ya. Katanya RT RW setempat pun malah mendukung live mandi lumpur yang dilakukan Sultan. Jegi people. Play. Buat Sultan Ahyar, apakah sempat ada teguran dari RT atau RW setempat atau ya. barangkali kades, kepala dusun segala macam, sempat ada yang pernah memberi himbauan kepada kamu? Kalau yang di dusun saya udah nggak ada, malah nyepot saya itu. Nyepot dukung, soalnya udah membantu ini kayak keuangan yang susah, dikejar hutang, datang yang nagih hutang kayak ini penagih-penagih hutang itu mulanya sebelum kita ini sebelum mereka
ikut live itu dikejar-kejar hutang yang ikut live. Sekarang berani nampilkan diri. Pas datang itu sembunyi dari rumah. Sekarang udah sampai beli ini kayak dorongan untuk anaknya. Oke. muridnya, Jadi gitu. sebenarnya niat Adalah, kamu adalah naik, untuk membantu warga di sekitar membantu, tempat itu tinggal tujuan kamu. utama Itu saya. tujuan. Nyeritainnya bangga banget anjir. Gimana? Aduh, itu juga warganya ngutang kok ya nggak mikir gimana cara bayarnya gitu kan. Terus akhirnya dapat cara instan, ngemis loh. Ini tuh ngemis loh. Sama ya nggak salah sih, ngebantu tuh baik. Cuma Baik, caranya loh. Ini harusnya nih warga-warga TikTok nih udah stop nge-give, stop kasih give gitu biar Iya. biar dia tahu gitu caranya salah gitu kan. TikTok juga ngasih tahu kayak kriteria seperti apa sih yang sebenarnya layak untuk di give gitu loh. Gemes banget aku, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Tujuan utama kamu ya. Iya. Kalau saya mau sendiri itu udah 2 bulan itu saya raup uang sendiri itu. Mandi jam 3-an itu. Kenapa saya mandi jam 3? Supaya tidak ada yang ikut seperti saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dapat sehari bisa dapat 1,5 juta, 2 juta sendiri ini loh. Jam 3 sampai jam 4 kadang-kadang tergantung saya jeda sebentar. Subuh itu. Saya main lagi. Saya sendiri ini tengah malam itu. Setelah itu enggak saya kasih tahu orang. Lama-lama kan agak sakit. 2 bulanan sendiri itu. Ya iyalah. Akhirnya Mas Opa. diam jadinya. Iya. Iya. Diam jadi. Gini, kan dia tahu ya. Dia begitu meriang sakit Iya. ya. Kenapa dia iya. Ya 1 juta sehari, 1,5 juta sehari sih Nyo. Ya sih. Kalah kita juga Nyo. Iya. Konten Mbak Bibu itu dia dapat 1 juta sehari. Ya, tapi enggak. Aduh, goblok sih anjing. Lanjut bahas capek aku lah. Ini tuh Jadinya Apa? Ini tuh Mang sama kayak misalnya gini. Iya ngebantu gitu yang tadi kan. Sama misalnya kayak gini. Aku mempekerjakan anak kecil buat ngemis di jalan gitu. Atau enggak ngamen di jalan gitu deh. Ya emang ngebantu dapat duit, cuman kan itu nggak baik buat mereka gitu loh. Nggak baik, apalagi ini Orang menyangkut tua, ya kesehatannya. Susah, goblok begini mah. terus ada yang teman saya coba Mau beli mobil. masuk gitu. Takut kan akunnya satu aja DM mandi lumpur itu aja mulanya itu. Kan Terus beli obatnya lebih mahal. tapi alhamdulillah sih ini saya nggak pernah ini agak sakit gitu. Oke, jadi niat kamu Soalnya adalah kan air hangat sudah ada, terus colokan untuk penghangat kolam udah ada, terus kompor yang ngipasin ke kita juga ada, terus ada penghangat itu untuk diri Oke. sendiri ada. Baik, Kayak ya. mandi di intinya adalah niat kamu Oke. adalah untuk membantu warga ya. iya. Buat Actually anjir. Jadi lu kayak bikin ini anjir, agen pengemis online jatuhnya. Ngumpul di satu akun dia gitu. Coba Nyo, nextnya kita Nyo. Nextnya Nyo. Itu gak usah lama-lama yang pengemis lah anjir, emosi aku. Ini ada Bang John LBF yang katanya masih memberi kesempatan jika Sultan mau bekerja di tempatnya. Kita lihat apakah diambil apa enggak. Ceki Play. ketika ada tawaran sekarang, apakah tawaran ini masih terbuka? Sangat terbuka. Apakah ada niatan untuk menjadi karyawan dari saya John 136, LBF? 140 orang, semua anak-anak muda di bawah 30 tahun. Jadi nanti ambience-nya pun juga, karena gini loh, saya yakin kamu juga punya orang, maksudnya kreatif dan lain-lain gitu. Bisa kita arahkan untuk mencari uang dengan cara yang lebih beradab. Oke, tetap boleh main sosial media, bikin konten, tetap boleh? Ya saya support lah. Oke, John LBF, gimana tanggapan kamu ketika tawaran ini masih berlaku untuk kamu? Saya follower saya udah 3,6 juta. Oke, Sultan Ahyar, Jadi saya silakan. bisa bimbing kamu juga dengan cara yang baik, bikin konten-konten yang lebih edukatif. Sultan Jadi Ahyar? ini dipertemukan Ya. seperti ini biar tidak terjadi ketimpangan sosial ya Mas Yes. ya. Ya, silakan Betul, Sultan Ahyar, betul. gimana ketika tawaran ini masih terbuka untuk kamu? Saya pengen sekali. Kemarin saya cuma berpikir kalau saya tanggapi tidak lewat video atau cuma ngetek. Soalnya kan banyak sekali yang pengen kerja di tempatnya Mas John. Akhirnya saya buat video supaya viral. Tujuannya sih pengen sih kerja, tapi soalnya kan agak jauh. Saya di Lombok, terus di Jakarta gitu. Nggak ada masalah. Iya, Nggak ada masalah. takutnya tidak ada yang bisa nyeport saya ke sini. Itu Saya Mas. support. Oke, baik. Ini janjinya Mas John ya, akan Saya mensupport ya. support, Oke. 100% saya support. Ketika ada tawaran sekarang, Nah, ini kalau dia mau kayak gini masih oke lah, karena kan maksudnya nanti dia akan tetap
kan dia tadi alasannya kan mau tetap di konten kreator gitu kan. Iya. Ini akan tetap karena kan Bang John punya perusahaan Johntainment ya kalau nggak salah Iya, kemarin mau lagi OTW buat gitu kan. Itu OTW bisa digedein, di situ. Makanya tadi Bang John di situ juga ngomong, itu kamu bakal tetap bisa jadi konten kreator tapi dengan cara yang lebih edukatif, lebih baik lagi gitu daripada lu ngemis online dengan siram-siram kayak gitu. Tapi kita belum tahu di sini, nggak ada jawabannya mau apa enggak. Kita lihat nanti ke depannya ya, kita pantau setipis-tipis gitu. Karena komparasinya kalau tadi ngobrol contohnya sebulan 5 juta dengan dia berhasil dapetin 1 juta sehari gitu, apakah dia mau gitu kan? Iya sih ya. Kita lihat aja nantilah kelanjutannya gitu dari ini pengemis online yang disatronin langsung sama Bang John lagi. Sekarang kita nextnya Nyo. Nextnya ada tanggapan Ibu Rihanna Ana saat mendengar anaknya Norma menggaet Hotman Paris, dan tanggapan Ibu Rihanna saat melihat fotonya yang diedit beredar di sosial media. Ceki Pepli. Oke, tapi Ibu sendiri gimana Bu? Ini kan N sendiri katanya mengatakan sekarang menggait Hotman Paris sebagai lawyernya Bu, mungkin akan berniat untuk melaporkan R atau gimana, tanggapan dari Ibu seperti apa? Iya, saya sempat kaget juga ya mendengar dia sama Hotman Paris tuh, tapi memang kenyataannya ya seperti ini. Tolonglah jangan dibesar-besarkan gitu. Oke. N sendiri mengatakan sakit hati ngelihat foto-foto Ibu tuh diedit di sosial media. Nah, Ibu sendiri gimana Bu menanggapinya Bu? Iya, justru itu saya melihat foto-foto saya diedit itu, saya sangat kecewa sekali sama anak saya. Tapi walaupun bagaimanapun dia tetap anak saya tetap akan maafin dia kok. Tapi yang edit fotonya kan netizen Bu atau gimana? Iya. Tapi kan setelah itu sama dia kan gitu, setelah di foto-foto sama dia baru diedit sama itu. Tapi nggak apa-apa, saya tetap akan maafkan dia, anak saya. Udahan aja lah, anjir emosi semua hari ini. Ya Ibu deh yang harusnya minta maaf sama Norma. Kenapa jadi memaafkan Norma? Kalau diviralin, kalau itu faktanya tidak terbukti, nggak akan jadi meme-meme kayak gitu Bu. Sama Ibu bilang udah nggak usah buat gaduh. Anda ente kan sampai kegeser anjir. Ente yang buat gaduh anjir. Jadi kegeser lu anjir, kesel banget aku anjir. Sama katanya ini jadi jangan dibesar-besarkan, ya kan kekasihmu Ibu yang membesar-besarkan. Kalau misalnya Rozi nggak ngelaporin Norma, ini nggak akan sampai kayak gini. Ibu nggak akan dipanggil jadi saksi dan ini nggak akan melebar gitu loh. Ini kalau nggak mau dibesar-besarkan harusnya ngomong sama kekasihnya aja deh Bu gitu. Iya, kekasihnya si Ewi basah grebek wow gitu. Sayang, my husband, my hubby, my baby bala-bala, sudah cabut laporannya. Biarkan kita hidup tenang, blok. Ya paling cuman sebulan 2 bulan, paling lama 3 bulan hilang gitu. Lu bukan artis, lu bukan fenomenal gitu. Ntar juga hilang sendiri gitu loh Bu. Hah? Mau saya jepret hidungnya apa gimana? Hah? Blok anjing, emosi bangsat. Aku setuju nih sama komenan dari Nadia Zahra nih Mang. Sikat. Ibu jujur saja, kasihan Norma. Ibu jujur malah kita salut sama Ibu, betul. Iya, karena nih sebenarnya point of view tadinya kita beranggapan Ibu sebagai korban kebuayaannya si Roji gitu kan. Jadi kita tidak apa ya, menyudutkan Ibu. Kita bahkan berpikir bahwa Ibu sebagai kunci untuk membuka kebenaran. Yes. Tapi sayangnya ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita nggak, siapa sangka Ibu udah terlanjur mabok dengan lato-latonya si Roji gitu ya. Sampai-sampai tega menjadi saksi buat Roji untuk memenjarakan atau mempolisikan anak Ibu sendiri. Yes. Ibu ada komenan dari Nyonya Han, Ibu. Pantas saja Rozi mau. Ibu cantik, hidungnya unik. Slebeo gitu. Kesel aku anjing, emosi body shaming lah, bodo amat. Segala yang edit, iya bener, yang edit netizen bener. Itu semua karena Norma, tapi dia langsung fokus nyalain ke Norma. Balik lagi kalau Norma mau ngepost segala macam, kalau memang faktanya itu tidak terbukti, netizen gak akan berulah Bu. Tolonglah sama Ibu. yang lucunya itu loh, padahal udah jelas-jelas Norma bilang Norma juga sakit hati. Foto Ibu tuh diedit-edit kayak gitu, Norma sakit hati. Malah Ibu nyalain Norma, gimana, lucu banget sih Ibu. Ini Norma definisi bertepuk dua belah tangan yo. Yang satu sama mantan suaminya tidak bertepuk,
Sekarang sama ibunya kasih tak sampai juga tidak bertepuk. Udah Si lah ibunya Norma, laporin aja sih Norma. Udah gak usah mikirin ibu kayak gini apaan sih? Iya, aku udah dicok slam anjir ibunya. Apa cok slam? Begini cok. Smackdown. Der gitu aja itu uman lah anjing begini-begini. Tapi bisa kita lihat, bisa kita simpulkan kalau ibunya kayak nggak mau gitu Norma menggait Bang Hotman Paris. Iya, Karena dia bilang gak usah takut lah. dibesar-besarkan, gak usah di kayak gini kan. Tapi dia sendiri gak mau nyetop laporan dia. Iya. Ibu, geogo, bebo, balalolo, blok gitu anjir, kesel emosi. Dia nggak suka Norma sama Bang Hotman karena dia tahu pasti kalau misalnya Norma ngelaporin. Kena, Iya. kena. Pusing apa ya. Nextnya Nyo. Next. Nyo, Yes. sebelum ke say thanks super thanks. Ini kemarin hot banget, viral banget soal video permohonan maaf Ferry Irawan kepada Vena Melinda ya, walaupun sekarang statusnya sudah jadi tersangka gitu. Iya. Tapi nggak Abdul kalau kita nggak ngeriak ini katanya nih. Banyak banget nih. Ceki people. Play. Abi bukan orang jahat ya, bukan orang jahat, cuma pengen mesra ya, salah biang ya, minta maaf ya, minta maaf ya, gak ada sejarah ya, semuanya bebas ini ya, minta maaf ya. Minta maaf ya, seharian Abi nangis terus minta maaf ya. Gak jahat, bukan orang jahat, tapi ya Allah bukan orang jahat. Matanya ke layar dong, jangan buang. Efeknya lupa dimatiin kayaknya Nyo. Kenapa? Jadi pas geleng kameranya yang goyang, bukan kepalanya. Nih, efeknya kayaknya lupa. Nih. Nih. Tapi ya Allah bukan orang Tuh. jahat. Jadi kan some terbit. Kan ada efeknya. Kalau goyang itu kameranya yang goyang, bukan palanya. Ara ketawa kamu, ini lagi sedih tahu, Abi minta maaf. Kamu lagi nggak sama kamu efeknya kameranya nggak dimatiin. Aku tapi tetap bagaimana bersedih, aku nggak ketawa aku. Dan gini. Gitu. Sekali lagi nih. Gak jahat, bukan orang jahat, tapi ya Allah bukan orang jahat. Kayak ini tahu, yang gambar yang dibikin animasi. Lanjut lagi lah. Cuma pengen bisa bahagiain Beda ya. Abi mau kerja apa juga buat Beda ya. Gak apa-apa ya. Kameranya. Ampun ya Abi ya. Pakai tracker. Ampun ya Abi ya. Tolong ampun ya Abi ya. Abi saya gak bisa makan. Nangis cuma pengen bisa makan. Jadi di mobil Perindo ya Allah 12 jam Abi nyetir ya Allah. Sampai di sini berakhirnya di sini ya. Dah aku nggak tadi dia seperti wah nggak kedengeran gitu apa. Ya maksudnya mungkin ini kualitas videonya yang atau mungkin yang beredarnya kualitasnya rendah jadi nggak jelas gitu atau Ya mungkin karena ini mungkin dari kan biasanya kalau video asli dikirim ke WhatsApp kan apa namanya kompres, resolusinya iya. Bukan bukan resolusinya audionya, mungkin headset kita lagi lowbat gitu kan. Jadi dia kayak kedengeran. Aku tadi dengernya wahyu abi-abinya doang sih yang jelas tuh. Sama ini sih yang aku tangkap dia nggak mau cerai karena bener kayaknya ya. Kayak komen yang kita baca. Dia takut tidak ada pemasukan gitu. Iya, tapi sekarang statusnya kan udah ditangkap, jadi tahanan gitu. Enggak, maksudnya dia nggak mau cerai karena itu gitu loh. Iya, salah satunya. Karena juga. kan tadi ada kalau nanti apa sih Abi mau kerja apa atau apa gitu ya tadi kalau nggak salah. Oh nggak tahu, nggak kedengeran. Aku cuma wahyu gitu doang. Parah sih ya, ketawa satu juta parah. Aku cuma wahyu doang gitu.
Taunya itulah udah. Ya udah. Udah. Nah. Udah. Air matanya nggak keluar apa gimana? Oh, Ini resolusinya. Resolusinya Akhirnya. buruk, jadi nggak kelihatan gitu, Mang. Ya udahlah. Next super thanks aja kali ya. Next. My super thanks. Lucu. Yo. Ya. Wih, super thanks-nya. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan juga memberikan ruang bagi Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya. Betul sekali. Langsung aja nggak usah pakai lama kali ya Nyoh. Yes. Yang pertama ada Dali. Jadi kayak Abi. Enggak. Alvia Agatha, Viana be really queen. Absen seperti biasa, komennya ntar. Oke, it's okay, no problem. Weh, iku manajer jaluk dikeplak ndase opo piye? Oh, Digaji piro sih kon kok kemelente temen? Artinya kamu Oh. Weh, itu manajer minta dikeplak kepalanya apa gimana? Digaji berapa sih kamu kok kemelente kamu mulutnya ini banget gitu kayak apa? Jahat. Iya. Heeh. Urung tahu ditapuk parut cangkem iku belum pernah ditabok pakai parut itu mulutnya. Parutan, Ngomongnya asal jeplak aja. Heeh. Yo kayak kon iku sing duwe mung manajer ae gayane sak langit asu tenan aja nih. Iya kalau misalnya kamu tuh yang punya gitu. Orang kamu cuma manajer doang gayanya udah selangit. Anjing banget lu gitu kan. Maaf ya Bang, Bang, aku pakai bahasa Jawa, emosi emosi. kalau pakai bahasa Indo YouTube menyebalkan. Bener boleh. Untung Nyonya ngerti. Iya, Gitu. Selama bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura mah ya aman lah ya. Nyomang doain aku biar nggak jadi diajak ke Jepang ya 3 hari lagi, biar nggak jadi nggak jadi udang rebus kali ya, maksudnya udang rebus aku di sana, dan biar bisa buka lapak buat Santuy People karena aku nggak tahu sistem super thanks di sana kayak gimana, pakai pulsa apa harus transfer. Oh iya. Udah puyeng aku bener kata Om Ded dan Uus, banyak orang tolol goblok yang ngebet viral dengan segala cara. Hal yang sepele kalau udah masuk TikTok jadi heboh se-Indo. Yang nungguin tongkrongan dibuka, yuk mari merapat. Yes, tongkrongan sudah dibuka oleh the one and Sultan of the Lapak gitu, Alfia Agat. Tapi benar kreatif juga pakai bahasa Jawa YouTube. Jadi nggak ngedete gitu. Tinggal yang ngertiin gitu. Next ada Andika Pandu NR. Akhirnya kartu reverse plus kartu damage infinity Gus Hotman sudah dikeluarkan. BTW Nikmir gelut sama Bunda Korla. Plot twistnya setelah Nikmir gelut langsung dipolisiin sama pihak Dubes. Cuaks katanya. Atau bisa jadi berakhir super plot twist karena S3 marketing. Yang masalah kasir mau dipecat udah diklarifikasi sama Alfamart gegara mungkin ada cepunya mungkin customer dan juga manajer Alfamart diserang tuh kejadiannya. Yang customer cepuin tersebut IG komenannya di disable, sempet di-spill di komen IG-nya Lamtur katanya tuh. Sama manajer Alfamart serang akun IG-nya hilang. Alfamart serang akun IG-nya hilang. Boleh nggak Nyomang? Smackdown customer tukang cepu. Iya. Beli apa aja cepu banget sama manajernya yang nyokapnya Norma, dan nyokapnya Norma pengacara sama Roji sampai mereka masuk alam barzah. Aduh anjir, gemes sumpah. Sabar. Tapi kan percuma juga kalau misalnya di videonya dihapus toh udah nyebar juga kan. Sudah nyebar. Alfiansyah. Malam buat Kalvia dan Kanyonyo dan Mamang. Bingung mau komen apa, bingung dengan permasalahan ini, tidak apa-apa, it's okay, hadir pun cukup buat kita. Wow. Next dari Link Statsuya. Makasih buat Kak Agatha, buat lu Bang, buat luang komentarnya, buat luang komentarnya. Kesel lihat SPP Alpha yang so iye, kasihan sama karyawati, semangat dasar SPP penjilat jabatan. Dalam banget bos tuh. Ricky Abdurrahman ikut numpang Kak Sultan Santu yang selalu always in here. Siapa lagi kalau bukan sebut namanya Nyomang. Alvia Agatha, Nabi really. Yang dibaca katanya tuh. Ini kita gimana? baca gitu kan. Untuk Norma, aing no problem. Ada manusia panas from Paris alias Hotman ya yang membackup. Aing cuma tidak suka perdamaian, we love keributan yang dicontohkan di Nikita Mirzani dan Bunda Korla itu sudah sangat benar, bisa membuat bahagia gitu kan. I'm cuma problem sama oknum alfabet yang so iye asli. Itu juga dari kemarin videonya tuh mau kesel sama itu tuh. Awas aja ujungnya diajak niup balon.
Fiesta di Oyo. Wow. Bisa-bisa aku lacak tempat kerjamu biar sakabeh netizen bisa kasih 1 star inbah googleng. Bisa Mang Macana ngerti. Next ada dari Tuan Nugrohonyo. Terima kasih Mbak Alfi Agatha Viana Bi Prilly Queen sudah sawer nyomang nih. Saya dari jam 22.00 lewat udah nunggu notifikasi dari Radio Santuy kok belum ada. Ya, ternyata mati lampu di sana. Saya mau berkomentar, semangat terus buat Mbak Norma Risma. Menurut saya sih dilaporkan balik aja si Rozi dan mantan ibu mertuanya itu. Saya gagal fokus nih sama video supervisor Alfamart itu loh. Kenapa ya seniornya ngeliatin terus anak barunya ya? Apakah sang senior dan supervisor Alfamart itu bersaing ya buat narik perhatian dari anak baru ya? Bukannya dapat perhatian dari anak barunya, malah dapat perhatian dari Bang John LBF dan Sunan Kalijaga SH nih. Maaf ya jadi panjang nih komennya Nyomang. Sehat selalu ya buat Mbak Alfia, Agatha Viana Bi Prilly Queen, Nyomang dan para rakyat Radio Santuy yang always in here. Bener, kemarin kita lagi ngonten pas di akhir jepret. Ya mati gitu ya mau gimana lagi ya, tolonglah ya. Next ada dari Lotus Yuda. Kalau Norma ngejelasin gak kemana-mana, padat, jelas dan tidak pernah berbeda. Tapi kalau si Roji dan ibunya Norma kalau ditanya ngalor ngidul mulu terus sampai banyak keceplosan. Auto banyak pengacara kalau bener, banyak pengacar kalau bener, semua yang digerebek dilaporin semua. Auto banyak pengacaranya maksudnya. Iya, satu-satu punya pengacara. Iya. Kalau nggak sepakai langsung Bang Hotman semua gitu. Abdul Rahman hadir nyimak Nyomang. Wih, sudah 3 kata sekarang ada kemajuan. Tukang son hajatan buat Andil itu bukan MC acara gua ya. Oh yang kemarin dibilang. Tapi gua jadi ngebayangin lagi tuh pengacara jadi MC di acara gua. Kalau dia jadi MC di acara gua kasih mic kabel biar ada nyetrum-nyetrumnya. Mic karaokean zaman dulu. Dikit ke bibir ngomongnya rada lancar sedikit lah gitu. Menurut gua buat Norma Risma nih ya, Anda jangan terlalu karena itu kan ibuku gitu. Oh iya. Lihat dulu Kak bagaimana sifatnya. Kalau sifatnya jelek buat apa? Mending laporin kalau kata Gus Hotman gitu, maksudnya kata setuju anjir. Kalau Norma melaporkan balik si Roji, saya yakin Radio Santuy akan mengadakan konser dangdut yang didukung oleh RSS Audio Production. Untuk Mbak yang kerja di minimarket, kalau kata gue mending terima tawaran Bang John LBF. Jelas mending terima, jauh sekali perbedaannya, cara di treatmentnya juga. Next ada dari Soleh. Hadir Nyomang, Kak Alfia Agatha dan warga Santuy People. Semoga semua sehat dan sukses selalu. Setiap nonton Nyomang bawaannya ketawa mulu. Nah, Norma waktu bikin serangan balik. Tapi saya kepikiran alasan Rozi soal Norma minta uang. Alasannya Rozi agar orang tua saya nggak tahu. Lah, sekarang Norma bilang ibunya datang terus spontanitasnya bilang minta uang. Berarti seolah-olah Rozi udah dibayar tuntutan Norma, sementara katanya Norma belum nerima. Oh iya ya. Si NM dan BC yang berantem di live, skip aja, no comment, males. Next supervisor versus Mbak karyawan minimarket. Senioritas memang membagongkan. Ya Allah, sampai sesenggukan gitu direkam lagi. Udah Mbak ikut kerja Om John LBF aja, pejuang emas itu. Peluang emas. Peluang emas itu. Mental aman Pak supervisor. Itu udah masih aja digejek, heran aku anjir. Sabar. Next ada dari Reval. Makasih Kalvia udah ngasih ruang buat kita. Untuk kasus Norma, menurutku Norma bingung banget kalau harus melaporkan ibunya. Bukan cuma karena ibu kandungnya, takutnya malah nanti banyak oknum yang melintir kasus ini menjadi anak durhaka yang melaporkan ibu kandungnya sendiri. Ya itu kita akan kawal bareng-bareng ya gitu kan. Jadi yang pelintir kita lurusin lagi. Iya. Dan mau tanya dosa nggak sih kalau melaporkan ibu kandung yang seperti ini? Bingung Mang. Tapi thanks ya Nyomang selalu menghiburku sebelum tidur. Sama-sama. Next ada dari Elsa Septiasani. Ya Allah Norma, gedek saya lama-lama ini mah nunggu langkahnya itu kayak lamban bet dah. Tuh Bang Hotman dah tekanin juga mesti lapor aja dulu. Kenapa sih? Kalaupun you bener tapi apa sih? Kalaupun kamu bener tuh, tapi banyak cara orang bisa menjatuhkan kamu tahu. Udah ini sliding nih lama-lama. Itu lagi katanya atasan makin lama-lama makin semena-mena aja sama bawahan. Bener juga kata Nyomang. Aku aja sebagai
customer. Agak risih juga kalau disambut kayak gitu. Bukan berarti salam nggak penting ya, tapi di sebagian orang kadang bikin itu nggak nyaman. Nah untuk mbak-mbak yang semisal merasa dirugikan karena adanya penyebaran video tersebut, alangkah lebih baiknya dilaporin aja. Laporin. Aku suka kegaduhan. Untuk Nyomang Nyomang. sehat selalu, semoga subsnya cepet nambah terus. Amin. Buat Kak Alvia, makasih udah buka tongkrongan. Yes. Yo, the opener tongkrongan, Aduh anjir. Nextnya Andi Jukis, buat tukang son hajatan, setuju brother, ide bagus ente. Alhamdulillah. Nah kan Bang Hotman udah kasih pandangan kemungkinan terburuk kalau Norma telat bertindak. Yes, betul. Gini ya Norma, jujur saya pribadi atau mungkin para santuy people sih bukan pingin mutusin tali silaturahmi sama ibunya. Yes. Dengan tindakan Norma yang diam tidak melaporkan memang patut diapresiasi. Tapi Norma harus bisa melihat apakah dengan bersikap diam apa ada pertobatan dari ibumu. Tidak. Anjir, keren banget sumpah. Setidaknya paling kecil adakah permintaan maaf yang terlontar 4 mata antara kamu dan ibu secara langsung? Tidak. Mampus. Jika tidak, maka opsi terbaik dan mungkin jalannya berat hati ya harus melawan balik gitu dengan melaporkan sebagai pertahanan diri gitu kan. Kalau sampai anti klimaks sih endingnya dah Nyomang gue katanya. Nyerah, angkat tangan gitu. Buat entah supervisor atau leadernya dari Mbak Alfamart itu gini ya, Anda tahu ada batas-batasan tidak, mampus. Emosi berat kayaknya brother Andi Jukis ini. Memang setiap pekerjaan ada SOP-nya. Kan ada istilah training dan tugas Anda harus mengarahkan dan menegur sewajarnya. Bukan ini malah mengintimidasi calon karyawannya. Yes. Ini logika saya aja. Betul, setuju pisan. Buat Mbak Alfamart, kesempatan tidak akan datang kedua kali. Pikirkan dengan bijak apakah ini jalan Allah untuk menjemput rezeki yang berkah. Yes. Sorry Nyomang, kepanjangan terbawa es mochi. Pakai greget abis kalau nggak dituangkan takut ngebul nih. Diubun bisa jadi bisul anjir, muntah dituangkan bisa jadi bisul. Anita Tea. Aku hadir Nyomang dan Kak Alvia. No comment deh buat konten malam ini. Udah diwakili sama semua netizen Santuy People on the brow di atas. Sehat-sehat ya semua. I love you all. I love you Mantap. too. Barberbor, nggak habis pikir sama atasan tangil kayak gitu di luar Natal nalar anjir. Nunggu video permintaan maaf aja deh, pengen lihat mukanya. Sepertinya tidak berani gitu ya. Andi Yuki sudah ngerespon Barberbor. Nextnya ada dari Mas Jay Official, menit 2641 Savage. Mampus nggak tuh kuburannya dipenuhi Kinder Joy. Kena ajab Indosiar tuh ya. Kinder Joy sama Cadbury Cup ya. Ajeng Tri gini ayo. Kamsahamnida Kak Alvia. Yo Nyomang yang selalu bikin happy di tengah gazeboan silato-lato. Ada si Rozi luar biasa sifatnya, udah sih sadar lu, lato-lato pindah aja lu ke negara Konoha. Biar kita di sini tentram damai, biar para istri dan emak-emak nggak was-was karena ada pemburu emak-emak dan pemecah belah keluarga. Dan gue heran banget sama ibunya Norma. Ampun, seorang ibu bisa kayak gitu gergetan jadi pengen nyentil hidungnya. Kalau Nikmir males bahas. Kamsahamnida buat Nyomang, bikin hari happy dan emosi jiwa bercampur aduk. Sehat terus ya kita semua. Sehat terus juga. Kevin Kristo ada selamat pagi, semangat beraktivitas semua Santuy People yang always in here dan Sultan Santuy atas waktu dan tempatnya. Yes. Hari ini no komen aja deh untuk Norma, semangat terus, ada pasukan santuy dan netizen yang mendukung serta mengawal. Yeah. Sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Salam santuy, fish, salam perdamaian. Lepot L, Mang boleh titip? Salam. Buat teman saya yang lagi bekerja di planet Namek, Allah anjir, Son Goku, anjir Dragon Ball temennya Son Goku. Nextnya ada dari oranye dari Lukyun ya. Lukyun. Moga segera selesai kasus Norma meski ujungnya ibu dan mantannya harus dipenjara. Siapa tahu mereka malah dapat hidayah dan tobat setelah masuk penjara kan. Betul. Buat Mbak Alfamart, semoga dapat pekerjaan yang terbaik dan lancar rezekinya. Yang sabar ya Mbak. BTW baru tahu kalau bandrol harga kuning atau oranye itu diskonan. Lah gimana? Pokoknya semoga bisa segera kebeli UPS-nya. Amin. Semangat terus Radio Santuy. Amin. Kita lagi survei UPS Ya. yang harganya masih masuk akal sama bagus ya. Next ada Abdurrahman. Udah, semoga Anda terus sukses dan sehat selalu. Ini Amin. aduh mataku udah siwer. Simiopus sepertinya Norma bakal susah tuh disuruh laporin balik, kayaknya harus dibuka mata batinnya dulu. Anjir Aduh. begini.
Kalaupun bener ada laporan balik dari Norma, syukur. Kalau enggak ya udah wassalam. BTW semangat Nyonya dan Nyomang, kontennya sehat selalu ya. Amin. Sehat selalu juga. Chandra Gotama. Ayolah Norma, cepetan bikin laporan balik sesuai dengan anjuran Bang Hotman. Geram sama manajer Alfamart yang tengil sama bawahannya. Salut sama Bang John. Jangan-jangan sang manajer yang mau kerja sama Bang John tuh. Yuhu, semangat banget Nyonyo, super thanks tuh. Iya betul. Next ada dari Vidya Ali. Selamat pagi, terima kasih buat kasih lapak salam. Hai Nyomang, apa kabar? Baik, maaf baru bisa komen walaupun jarang komen tapi selalu nonton. Salam santuy buat semua, always in here. Yes in here. Lope. Kapten 45. Inilah Mengger penjilat. Manager. Oh, manajer. Ya? Mengger penjilat. Sumpah pengen aku hajar rasanya penjilat-penjilat. Asli anjir, orang udah sesegukan masih digas terus. Rasi 51. Nitip komen di sini ya Kak. Nyomang santuy people. Duh, Nyomang tahu nggak tiap lagi senang jadi keikutan bilang Nyomang santuy people. BTW itu si Norma bagus banget etika kartunya, tapi kayaknya ibunya kurang sayang sama Norma. Terus buat Bunda Korla no komen ya, Nyomang liar orang kalau ribut-ribut gitu. Terus buat mbak-mbaknya sabar ya, persis di posisi saya dulu. Tapi saya orangnya malah emosi. Saya pernah dimarahin sama general manajer saya di kantor, tapi karena itu bukan salah saya, jadi saya bentak balik. Sekretaris GM sampai melongo lihat saya bentak bosnya dia. Tapi si bos pas saya bentak langsung cicing atau diem gitu Bang. Emang lu pikir gue takut walaupun GM sekalipun saya lawan kalau emang saya nggak salah. Semangat Mbak. Setuju, keren Rasi S1 51 keren. Next ada dari Yumi Lovers. Yaumi Lovers, sorry. Saat ibunya Norma bilang dengan Rozi pun saya tidak hamidun gitu kan. Nampak ekspresinya nunjukin realita kalau memang selingkuh. Karena dalam Islam zina itu dosa besar, apalagi zina dengan menantu yang dalam Islam hukumnya adalah mahram atau haram dinikahi. Kategorinya seperti ibu zina dengan anaknya sendiri. Kalau memang dia merasa difitnah, logikanya ekspresi yang nampak adalah menahan emosi kesal, marah, jengkel dan sebagainya karena nggak terima dituduh melakukan dosa yang sangat besar yang nggak dia perbuat kan. Apalagi yang menuduh anaknya sendiri, pasti kecewa dan terlihat kok bisa anak saya menuduh sekeji itu. Setuju. Perlu dijadikan objek penelitian para psikolog ibu ini. Berbahaya bagi bangsa kalau penyakit jiwa kayak gini menular. Rusak tatanan masyarakat semesta, tatanan dunia baru rusak. Aduh jadi kangen banget terangganya. Neraka di bawah telapak kaki ibu ini. Khusus ibu Rihana Ana itu di bawah telapak kakinya neraka dan kutu air ya. Nextnya kakak Kotiem. Kakak Kotiem aja. Tum dono kia apa ini? Tetap kompak ya kalian. Tetap menghibur sehat selalu. Moga lancar terus rezekinya. Amin. Satya Kelana. Aduh, Mang. Aing es mochi ka eta jalma. Oh, saya emosi ke itu jelma yang sosokan, berasa yang paling bener, paling aing asa ya berasa so iye gitu kan. Adigung meni hayang neke mau jitak pakai Martina Martil Sitor anjir pakai Mjolnir. Dan kalau deket mamang gitu kan. Kalau ini ya. Terima kasih Kak Sultan Santuy yang udah menyiapkan tempat. Punten Mang, rada mohon maaf Mang, sorry Mang, rada emosi saat ini. Okay, no problem. Aku udah mulai siur kamu aja. Nextnya dari tadi baik. Numpang komen kakak, sehat selalu Nyomang. Mbak Alpa jangan takut, harusnya perusahaan gak sembarangan memecat karyawan, apalagi perusahaan besar. Kalaupun salah seharusnya berlaku surat teguran SP1, SP2, SP3. Dilihat dulu bobot kesalahannya. Apalagi mbaknya ini karyawan baru, biasanya kan ada masa percobaan atau masa on job training. Jadi kalau salah ya diluruskan, diberitahu yang benarnya. Untuk aturan-aturan tentang hak dan kewajiban karyawan, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, biasanya tercantum dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja. Jadi kalau melakukan pelanggaran yang bobotnya tidak berat dan tidak selayaknya dipecat, terus perusahaan juga tidak melakukan prosedur dengan surat peringatan terlebih dahulu, tapi kemudian manajer atau perusahaan berlaku semena-mena maka bisa dilaporkan saja ke Disnaker. Mampus tuh Supervisor Tolidernya ketar-ketir tuh pasti. Nextnya ini aku harus deketan biar kata. Next ada dari Sicilia Novel. Terima kasih Nyomang, sehat selalu, nambahin beli UPS. Terima kasih, thank you Perumnas.
Neng Yati numpang ya Mbak Sisilia, mudah-mudahan rezeki makin lancar, amin. Mau say hi dong buat Nyomang. Saya Say hi kalian. doang. Oh saya doang. Saya kalian. Aku udah maju masih sih. Salam santuy buat semua, salam santuy juga Salam Neng Yati. santuy. Gitu kan. Last of the last ada dari Kimna. Kimna, halo Nyonyo dan Mamang, cuman mau ikutan ketawa jahat aja. Nanti jangan-jangan niat mau memecat malah dipecat si manajer Dajjal. Bisa jadi last. Tadi Nah, Neok mampus gak sekok. Noek Zeta Koala 17. Numpang komen Kak, niatnya mau mempermalukan karyawannya, malah dia yang dipermalukan. Macam-macam Iya. sama netizen. Balik lagi mundur, habisnya. Terima kasih lagi kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks dan memberikan ruang bagi santuy people yang lain. Lanjut kami seperti biasa. Nyonya dan Mamang buncit, mamang buncit, mamang buncit. udah tapi mangkak. Cabut dulu dan ciao. ciao. Bulet banget anjir.